kita bisa komentar karena ada benda di depan kita atau objek yang kita respon. Kalau meresponnya tidak punya mulut, artinya terlahir dengan kebisuan, ya kita responnya dengan batin. Tapi kita masih punya mata untuk melihat. Tapi ketika kita tidak punya mata melihat, lalu mulut. Lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya ketemu dengan teman lama saya, namanya Mas Hanafi ya. Kebetulan teman saya ini punya hal-hal yang berbeda ya, pola pikir yang berbeda, message yang berbeda. Dan hari ini insya Allah ya ada hal-hal yang terkait dengan beberapa hal yang bisa disampaikan oleh teman-teman saya ini yang sangat-sangat menarik gitu ya. Jadi ini udah lama banget baru ketemu kebetulan di rest area. Jadi kita ketemu di rest area dan kita ngobrol-ngobrol banyak. Dan barangkali nanti di teman-teman itu ada masukan-masukan ya terkait dengan mindset, terkait dengan intuisi, pola pikir. Ini gayanya gaya seorang sufi ya. Gimana Mas Hanafi, udah lama nggak ketemu ini ya? Mungkin banyak ilmu dari teman-teman. Jadi ini langsung saya langsung saya rekam aja biar bisa ditayangkan buat teman-teman nanti. Rekaman iki, iya. Iku kanggo saksi nang akhirat sesuk lho. Nah, gitu. Serius. Artinya, itu selama ini kita mengabaikan hal yang rutin seolah-olah ajaran kita. Gitu. Harta nanti dihisab, tangan bicara, mata bicara, semuanya bicara. Bisa jadi HP ini menjadi saksi juga akan bicara nanti kalau rekaman itu. Nih terus soalannya, rekaman itu menjadikan dampak orang lebih bisa mengerti dalam kapasitas umurnya itu dapat apa, atau justru malah lebih menghujat dalam kapasitas umurnya dengan melihat rekaman ini, mendengarkan malah menjadikan hujatan atau penambahan negatif poin dalam masa-masa hidupnya nanti. Apapun pasti akan dihisab. Justru melihat hal yang kayak gini menarik. Ini salah satu cara, yaitu ketika tangan kita nanti di akhirat mengatakan pernah berbuat konyol, yaitu, tetapi bisa jadi HP ini nanti membela sampean ora berbuat konyol, nyatanya no rekaman tanganku, yaitu tangannya sampean dulu pernah hafalan usil, tapi hari ini memegang HP merekam hal yang kebaikan. Wah, kayaknya kebaikan. Tapi ini pertemuan ini memang gitu. Jadi dalam masuk jalan tol itu kesan yang ditangkap kan lama, lurus, ya kan? Lurus, membosankan, boring. Tapi itu kita sadari bahwa sebelum masuk jalan tol kita berpikiran bahwa jalan terbaik tanpa hambatan itu jalan tol. Tapi ketika kita masuk, kita kok berubah pikiran, terdistorsi dari sebuah pengalaman bahwa membosankan. Karena kita punya gambaran lain, lawan dari pikiran bahwa yang kayak gini lurus-lurus saja membosankan. Itu gambaran jalan tol ternyata. Nah aku loh bro, jalan tol itu jalan Siratal Mustaqim. Nah aku loh. Jadi apa yang mau disampaikan ini kan terkait dengan hal-hal yang mungkin yang teman-teman nggak dipikirkan gitu. Biasanya kan ini kalau Ustadz Hanafi ini berpikiran yang berbeda, tapi tetap dalam konteks syariah ya teman-teman semua ya. Jadi ini konteks-konteks yang nanti disampaikan, mudah-mudahan ya ini bisa membuat pola pikir kita jadi bisa lebih banyak lagi. Itu sih maksud saya, dan arti konteks-konteks seperti itu. Sebuah interaksi benda tuh benda, artinya kita bisa komentar karena ada benda di depan kita atau objek yang kita respon. Kalau meresponnya tidak punya mulut, artinya terlahir dengan kebisuan, ya kita responnya dengan batin. Tapi kita masih punya mata untuk melihat.
Tapi ketika kita tidak punya mata melihat, lalu mulut terkunci karena terlahir memang nggak punya mulut bicara, telinga terkunci, tapi kita bisa tetap merasakan sekeliling kita objek. Kenapa kita tetap bisa merasakan? Karena memang dari dulu pakemnya makhluk dicipta atau sesuatu selain Tuhan dicipta itu ya butuh orang lain, butuh sesuatu yang lain. Maka konsep merasa itu konsep dari awal penciptaan. Nah, persoalannya nanti ketika merasa atau merespon pada objek di depan kita itu salah dan benar, itu sudut pandang tentang keilmuan yang dibawa. Nah, jalan tol ini, gitu, ketika aku masuk ke rumah saya aku lurus temen, enak. Tapi begitu perjalanan tengah-tengah, aku semua bosankan ngedok, ana pandangan. Nah, ternyata iki podoe kalau no dalam percayaan itu ya. Dalam barang goib sing tak percaya. Memang pertama kan alladzina yu'minu bil ghaibi. Kewajiban pertama kita kan ternyata alladzina yu'minu bil ghaibi. Wong seiman itu wong sing percaya barang goib. Lah, barang goib itulah yang menerjemahkan kita mau melakukan apa, mau komentar apa atau mau berencana apa. Ya, gitu. Sementara akses lainnya, jalan yang selain tol, itu nyaman dalam bahasa Quran disebut sabil. Sabil ya kan. Nah, sabil ini banyak kemungkinan, gitu. Ada yang salah jalan, salah apa. Tapi ketika sudah masuk jalan tol, suatu mustaqim, mesti tekan gone, artinya balik sendiri. Mesti bener. Siapa yang bisa layak masuk jalan tol? Ya sendiri mobil goblok. Mobilnya kita itu apa sih? Ya, secara fisik mobil, tapi secara dunia keilmuan ya, yang masuk jalan tol ya orang-orang yang punya rasa kembali. Persoalannya orang kalau sudah punya rasa kembali, mesti ditemukan jalan tol. Artinya lurus, membosankan benar, tapi itu yang benar. Nah, dan sedikit ada kelucuan dalam perjalanan jalan tol Mojo. Ono jenenge apa, Bro? Jenenge apa itu? Sing pengumuman itu lho. Sing pengumuman apa jenenge? Rambu-rambu. Penyebab kecelakaan apa? Ban meletus dan apa, Bro? Ngantuk. Nah, ban meletus dan ngantuk penyebab utama kecelakaan. Kalimat itu menurutku guyon kayak gitu. Malu mengatakan itu gitu ya. Ya nek aku lho, iki sasawe biar rungok mbek edit terserah, tapi kata iki kata aku lucu lho. Nah, Anda melihat sebuah 1 meter itu kan akal kita mengatakan bahwa itu 100 cm. Tetapi sudah tahu 100 cm, tapi selalu bicara bahwa sebenarnya 1 meter itu kalian melihat partnya adalah 5 cm, kemudian Anda bicara itu 1 meter, nggak bisa. Maksudnya gini contoh ya Mas, seperti hanya ban meletus dan ngantuk penyebab kecelakaan. Itu sebab proses, tapi sebab sebelumnya ban meletus kan kudu persiapan dong. Artinya ada sebab yang lebih sebelumnya sebab itu apa? Ya persiapan dong. Gara-gara nggak persiapan, nggak ngecek, maka ban meletus. Nah, artinya sebenarnya kalimat itu berarti kalau mengatakan 1 meter itu kamu bisa mengatakan 1 meter, tetapi kamu melihat fisiknya bahwa 1 cm, 5 cm adalah ya 1 meter menurut bagian. Proportion itu loh, bahasa sebagian untuk keseluruhan. Nah, gaya berpikir paradoks kayak gitu, kadang ngulon, kadang ngidul, ketok bener, ketok salah, itu ternyata paket dari hidup. Tapi ketika kita merasa hidup dalam keekstriman hanya ngidul saja, hanya ngalor tok, di situ itulah mulai alam punya sistem menggerakkan untuk ke arah lor. Kita dipaksa dengan sifat kohar Tuhan, sifat pemaksa Tuhan, bahwa kita ketika hanya punya pakem rumus ideologi ngidul tok terus, kita akan diluruskan kembali dalam bentuk ditemukan jalan tol, bahwa ada kebenaran di lor mulu. Mesti jadi itu kita gelisah. Nah, ciri-ciri nenek kebablasan wes
berkerak, berlumut, akhirnya itu apa? Ya wes kedisian mati sih. Ya, tapi kapak-kapak alam punya sistem untuk memperlihatkan ujung dari sabil-sabil tadi, jalan-jalan yang banyak tadi. Juga ketemu jalan tol. Ya, jalan tol itu mesti bener, Surabaya mustaqim. Tapi membosankan itu, bro. Tapi tekan dulu cepat tanpa gangguan pada dasarnya loh, ya. Pada dasarnya. Selama kita ini gelisah dan sebagainya, karena posisi kita masih dalam sabil. Sabil itu jalan-jalan akses menuju jalan tol. Aku senang gagas Quran dalam bentuk matematika. Kalimat huruf per Quran itu mengandung numerik. Numerik itu kode-kode inskripsi kayak kripto, sebuah rahasia untuk kode-kode membaca barcode, membaca aura orang, membaca kapan mendirikan bangunan, kapan nandur wit iki. Kapan itu menurut Quran rumang satu. Itu ora oleh bantah awakmu. Iki gayaku wae, sah-sah wae. Oke. Itu aja untuk pertemuan kali ini ya. Nanti kita untuk sambung lagi untuk refresh ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Ini memang agak berat ya, dalam arti agak berat juga. Jadi teman-teman harus bisa diulang-ulang coba ya. Ada beberapa hal yang bermanfaat ya. Aku ya bingung ngomong aku dewe sebenarnya. Jadi yang penting mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih ya untuk Bro ya, ini teman saya, saudara saya ya, istilahnya Mas Hanafi ya. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa lagi berbagi ilmu buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Bro ya, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.